Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggit Fajarliani dengan NIM 2010711080. Saya mahasiswi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Pada video kali ini saya akan membuat video home visit kepada teman saya yaitu Kurnia terkait 5 gangguan penyebab gejala menstruasi. Selamat menyaksikan. Halo Kur. Halo Anjir. Selamat siang. Gimana keadaannya hari ini? Baik. Oke, sebelumnya kontrak yang udah pernah aku ajuin ke kamu waktu itu tentang pengetahuan gejala menstruasi, kan kamu bilang kalau kamu belum tahu ya? Iya benar. Sebelumnya aku mau tanya, ada beberapa hal atau kamu udah apa kamu nggak tahu sama sekali? Aku cuma taunya menstruasi sama oliguria deh kayaknya. Oh, yang dysmenorrhea itu ya? Iya. Oke, Kur, nanti bakal aku jelasin terkait gejala gangguan menstruasi. Dan juga ternyata gejala gangguan menstruasi itu nggak cuma hanya dua itu, banyak banget yang harus kamu tahu dari gejala gangguan tersebut. Karena kan kamu pasti nanti akan mengalami juga saat menstruasi kan? Iya benar. Sebelumnya aku mau tanya, kamu lagi haid gak? Iya sih, lagi haid. Oh, kamu hari ini lagi haid? Iya. Ada nyeri nggak? Nyeri sih tapi pas hari pertama doang. Kalau misalkan nyari hari pertama itu kamu biasanya ngelakuin apa? Nggak ngapa-ngapain, paling kayak cuma tiduran aja di kasur. Nyerinya kalau aku boleh tahu dari 1 sampai 10 ada di skala berapa? Mungkin 3 atau Oh, 2 mungkin. berarti nggak terlalu sakit ya, tapi Iya. kamu masih bisa sadar terhadap nyeri tersebut. Iya. Oke, Kur, karena berhubung kamu lagi haid, tapi hari ini nggak nyeri kan ya? Enggak, kok udah hilang. Oke, kalau hari ini nggak nyeri, berarti kan kamu sempat pernah mengalami nyeri ya, dan juga ada gangguan gejala menstruasi. Aku kasih tahu ya, sebelumnya aku punya modul, tapi modul ini bersifat online. Nanti aku kirim ke kamu, nanti kita sama-sama baca ya. Oke. Oke, aku kirim dulu. Oke, udah aku kirim ya. Iya udah. Ini aku buka ya. Iya. Oke, aku kasih tahu dulu ya. Ternyata ada 5 jenis gangguan menstruasi yang perlu kamu ketahui, Kur. Soalnya gangguan menstruasi itu kelainan yang terjadi pada siklus menstruasi. Terus juga ada banyak banget gangguan menstruasi yang bisa dialami sama wanita. Apalagi kayak kita nih masa-masa pubertas dan kita mau memasuki remaja dewasa. Nah, jadi kita kenali ya, yang pertama itu kan siklus menstruasi normal itu 21 sampai 35 hari. Nah, terus lamanya itu 4 sampai 7 hari. Kamu biasanya haidnya berapa lama? Paling 5 hari. Oke, berarti masih dalam siklus normal ya. Ya. Lalu gangguan yang pertama yaitu ada aminor. Aminor itu dibagi menjadi 2, yaitu aminor primer sama sekunder. Nah, biasanya yang aminor primer itu kondisi di mana seorang wanita sama sekali belum mengalami haid hingga 16 tahun. Kalau boleh tahu, kamu awal pertama kali haid itu umur berapa? Kayaknya sekitar umur 13 deh. Oke, berarti masih dalam batas normal ya, Iya. karena masih di bawah 16 tahun. Lalu juga aminor sekunder adalah kondisi di mana seorang wanita usia subur yang tidak sedang hamil dan pernah menstruasi sebelumnya berhenti mendapatkan menstruasi selama 3 bulan atau lebih. Lalu kedua jenis aminor ini memiliki penyebab yang berbeda. Aminor primer dapat disebabkan oleh kelainan genetik, gangguan otak yang mengatur hormon menstruasi, atau masalah pada indung telur atau ovarium atau rahim. Nah, terus penyebab aminor sekunder ini pada ibu-ibu biasanya itu kehamilan, menyusui, menopause, penurunan berat badan, dan gangguan rahim, stres, dan juga penyebab lainnya. Lalu yang kedua itu ada dysmenorrhea, yaitu yang sering banget nih yang kita alami saat pertama kali haid pada usia remaja. Nah, ini kondisi di mana wanita mengalami nyeri saat menstruasi umumnya pada hari pertama dan hari kedua haid. Jadi kalau misalkan kamu lagi haid terus hari pertama dan hari kedua kamu nyeri, itu masih batas masuk normal ya, nggak ada kelainan apa-apa gitu. Terus juga gejalanya itu seperti sakit kepala, mual, muntah. Kamu mau ngerasain itu enggak? Paling kalau sakit banget ya paling mual. Iya, oke, berarti itu masih dalam batas normal ya. Terus juga
karena dysmenorrhea ini terjadi karena wanita, nah itu biasanya ada kelainan sistem reproduksi seperti endometriosis, miom rahim, kista atau tumor di rahim, radang panggul. Tapi biasanya kalau kayak gini itu sakitnya tuh terus-terusan selama haid. Jadi misalkan kamu 7 hari haid, dan itu kamu sakit terus, itu berulang terus selama setiap kamu mengalami haid, itu patut dipertanyakan dan harus diperiksa. Oke, yang ketiga itu ada menorrhagia atau gangguan menstruasi berupa keluar darah menstruasi secara berlebihan atau dari jumlah yang terlampau banyak sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Ini termasuk durasi haid yang berlangsung lebih dari menstruasi normal, yakni 5-7 hari. Kamu kalau haid itu darahnya keluarnya banyak banget enggak? Enggak sih, paling kayak biasa aja. Oke, di hari pertama sampai kedua tapi keluarnya lancar kan? Iya, lancar. Iya, baik. Berarti itu masih dalam batas normal ya. Karena kalau menorrhagia itu darahnya tuh terus keluar banyak sampai hari ke-7 gitu. Terus yang keempat itu ada oligomenorrhea, yaitu kondisi ketika seorang wanita jarang sekali mengalami menstruasi, yakni jika siklus menstruasi lebih dari 35 sampai 90 hari atau mendapat haid kurang dari dalam kurun waktu setahun gitu kan. Nah, terus di samping itu penyebab hal lain yang mengungkap penyebab oligomenorrhea itu ada pengguna kontrasepsi hormonal seperti pil KB atau KB suntik, lalu ada gangguan ovulasi. Itu biasanya terjadi tuh sama orang-orang yang udah tua seperti itu, yang mereka sudah sempat hamil dan mengalami menstruasi. Lalu juga ada premenstrual dysphoric disorder atau PMDD, atau biasanya tuh kita nyebutnya PMS gitulah. Kan biasanya tuh gejala-gejala PMS tuh nyari pinggang, terus payudara terasa sakit atau sedikit berkedut, terus juga perut kita tuh kayak ada sakit banget, mules, tapi kita bukan mau BAB gitu kan ya. Itu biasanya disebutnya PMS atau PMDD atau premenstrual syndrome seperti itu. Nah, yang dirasakan ini cukup berat. Kalau misalkan yang dirasainnya berat banget nih, itu mesti harus dicek juga karena takutnya ada gejala lain. Tapi kalau misalkan masih dalam batas normal, kayak masih cuman sakit perut biasa, terus juga nyari pinggang atau dada sedikit berkedut, itu masih dalam batasan normal, Kur. Kamu udah tahu belum nih jadinya? Iya sih, aku udah tahu, udah paham juga nih, tadi ada 5 kan, ada banyak banget. Paham sih aku. Oke, nanti kalau misalkan kamu mengalami gejala-gejala tersebut, kamu jangan panik ya. Kan nah kan ada model yang udah aku kasih ke kamu, bisa dibaca-baca lagi sama kamu. Jadi kalau misalkan nanti kamu tiba-tiba nyari haid banget gitu di hari pertama, kedua sampai ketiga, itu masih masuk namanya dysmenorrhea gitu. Jadi itu sering banget dialami sama wanita-wanita remaja seperti itu, Kur. Mungkin kalau misalkan sakitnya berlebihan kayak tadi yang kamu bilang tuh, aku bisa berobat ya ke dokter. Iya benar, bisa langsung cek aja ke dokter umum dulu. Nanti kalau memang ada keluhan lanjut, kamu bisa dicek ke dokter spesialis gitu, karena takutnya kita kan nggak tahu ya di dalam rahim kita itu ada apa aja, ada penyakit atau enggak seperti kista atau miom. Nah biasanya itu, tapi itu bukan yang termasuk ganas, memang masih bisa dibuang dan masih bisa dihentikan seperti itu. Ya udah Anggit, makasih ya, aku jadi paham banget nih. Terus juga aku jadi ngerti siklus haid tadi apa aja, terus ada berapa hari, terus juga kelainannya apa aja. Iya, oke, terima kasih banyak ya Kurnia karena sudah bersedia untuk diedukasi sama aku. Semoga materinya yang hari ini aku berikan bisa menjadi tambahan ilmu buat kamu, dan modulnya jangan lupa dibaca-baca ya. Oke, siap Anggit. Oke, kalau ada yang mau ditanya nanti kamu bisa PC aku aja atau WA ya. Iya, oke. Makasih. Iya, sama-sama. Kalau gitu aku permisi ya, Kur. Iya, Selamat siang, Kakak. Siang. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.